wa ta'ala. Mungkin ini perdana ya Bu ya, saya ngaji dengan, di tengah-tengah Ibu semuanya mungkin, mudah-mudahan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Di sore hari ini insyaallah kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan haid dan istihadah ya Bu ya, tema kita pada sore hari ini ya. Penting sekali untuk kita membahas tentang haid dan istihadah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan darah yang keluar dari tubuh kita, berarti kita juga jadi bingung ya Bu ya, mau sholat apa enggak, boleh puasa apa enggak, boleh baca Quran atau tidak, boleh berdekatan dengan suami atau tidak. Ini semua penting untuk kita ketahui. Jadi kalau kita bisa membedakan mana yang haid, mana yang istihadah, ya berarti ya sudah, haid dan istihadah ini menjadi penentu untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen untuk mempersingkat waktunya ya Ibu. Ya. Ada hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi janabah atau mandi besar. Jadi hadas besar itu Bu bahasa Arabnya janabah. Janabah itu artinya mandi besar. Nah, mandi besar itu karena apa? Ya karena ada hadas besar. Kalau ada orang yang mengalami hadas besar, maka dia diwajibkan untuk mandi janabah. Apa saja yang menyebabkan mandi janabah? Ibu ada suara berisik nggak dari tadi? Enggak. Ada enggak ya? Ya, soalnya suami saya lagi ngevakum karpet di ruang tamu, takutnya kedengeran ke sini. Ya, baik. Yang pertama adalah haid. Kemudian yang kedua adalah nifas. Yang ketiga adalah melahirkan. Dan ini hanya terjadi pada wanita. Nah, jadi haid itu terjadi pada wanita, nifas juga, melahirkan juga. Kalau ada seseorang yang mengalami haid atau mengalami nifas atau melahirkan, maka dia masuk dalam kategori hadas besar. Itu ya. Sebentar ya Bu ya, boleh izin saya sebentar ya Bu ya, minta suami saya untuk stop dulu vakum, saya keganggu sebentar, atau saya pindah dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya Ibu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah berhubungan seksual. Jadi berjima ini masuk dalam kategori hadas besar.
Berikutnya adalah keluar air mani, kemudian meninggal dunia. Dan ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Mana ada ya? Tazanya keluar ya? Ya ibu-ibu yang belum isi link boleh diisi ya. Link absensi kajian kita sore hari ini. Sambil menunggu Ustazah masuk. Lobet. Terus gimana? Belum masuk. Untuk pengajuan pertanyaan nanti boleh di mic, raise hand atau di kolom chat ya ibu-ibu. Udah masuk lagi. Alhamdulillah. Maaf ya Bu, banyak kendalanya. Ya, sore-sore suami saya suka bersih-bersih soalnya. Jadi saya yang pindah kamar. Iya, baik. Baik. Jadi ini adalah 6 penyebab hadas besar yang kalau kita mengalami salah satunya, maka kita diharuskan untuk melakukan mandi janabah. Apa sih mandi janabah? Kata orang Indonesia, Bu, mandi besar. Nah, itu namanya mandi besar. Jadi kalau habis selesai haid, selesai nifas, selesai melahirkan, misalnya ada orang yang habis melahirkan nggak keluar darah nifas, melahirkannya sendiri sudah menyebabkan wajib mandi. Begitu juga berhubungan badan, terlepas dia keluar air mani atau tidak, selama terjadi hubungan badan yang sesungguhnya, maka wajib mandi. Kalau keluar air mani juga wajib mandi, walaupun tidak terjadi karena hubungan badan. Misalnya keluar air maninya karena mimpi basah. Nah, ini juga wajib mandi. Meninggal dunia juga wajib mandi, tapi orang meninggal nggak boleh mandi sendiri ya Bu ya. Harus dimandiin orang lain. Kalau mandi sendiri nggak jadi meninggal dong. Nah, kemudian yang 3 terakhir ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Semuanya mengalami ketiga yang terakhir ini. Nah, langsung kita masuk ke darah wanita. Wanita mengalami 3 macam darah. Yang pertama haid,
2 nifas, 3 istihadah. Nah, yang disebut sebagai haid itu apa? Haid itu keluarnya karena sehat. Yang kedua, karena dia melahirkan. Yang ketiga, istihadah. Istihadah ini darah yang keluar dari kemaluannya seorang perempuan, tapi tidak memenuhi syaratnya haid dan nifas. Nah, kalau ada orang, Bu, keluar darah, bukan haid, bukan nifas. Apa dong? Ya namanya istihadah. Bagaimana kita membedakan antara haid dan istihadah? Atau bagaimana membedakan antara nifas dan istihadah? Kita bahas berikutnya. Haid, apa yang disebut dengan haid? Haid itu pengertiannya adalah damun tabi'iyah wajibillah yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah ala sabilis sihah fi ayyamin ma'lumatin laha. Darah alami yang keluar dari rahim bagian dalam seorang wanita karena sebab sehat. Nah, justru karena sehat ya Bu ya. Kalau karena habis operasi rahim apa segala macam, itu nanti bukan haid namanya, tapi istihadah. Jadi keluarnya darah haid justru penanda wanita itu sehat pada hari-hari yang diketahui. Nah, kalau darah yang bukan berciri-ciri haid ini, maka dia bukan haid. Misalnya darah pertama kali berhubungan badan atau darah bisul, nah itu bukan haid karena tidak bersumber dari dalam rahim. Nah, ada sih darah dari rahim ternyata keluarnya karena operasi miom, kista, dan lain-lain. Nah, ini juga bukan disebabkan oleh haid, ya. Kemudian istihadah apa? Istihadah adalah darah yang mengalir sebab adanya penyakit yang bersumber dari rahim bagian bawah seorang wanita. Keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Nah, maka istihadah itu semua macam darah yang perempuan maka istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan tapi bukan haid dan bukan nifas, ya. Nah, kemudian warna darah haid. Darah haid itu warnanya ada macam-macam. Ada 5 ya. Yang pertama as-sawad hitam, humroh merah, syukroh coklat, sufroh kuning, kudroh keruh. Keruh itu Bu warnanya bukan warna yang putih, bukan kuning ya. Antara putih dan kuning, kadang-kadang abu-abu, pokoknya keruh dia. Nah, kalau misalnya ada seorang yang mengalami haid, ya, misalnya di hari-hari terakhir haid dia masih keluar darah yang rada-rada kuning gitu. Ini masih disebut sebagai darah haid atau belum? Ya bisa saja itu masih disebut haid. Kalau masih berlanjut menjadi kelanjutan dari haid. Misalnya saya haid Bu. Misalnya saya keluar darah 5 hari warnanya hitam. Misalnya kemudian 3 hari warnanya coklat. Nah, udah di akhir-akhir udah mulai kecoklatan. Nah, terus 2 hari terakhir ke kuning-kuningan. Nah, berarti kan 5 tambah 3 tambah 2. Berarti 10 hari saya haid semua. Ketika 2 hari yang terakhir yang masih kuning itu, saya belum boleh mandi. Kenapa? Karena itu masih petanda darah haid. Nah, ini terjadi ketika Sayyidah Aisyah didatangi oleh seorang sahabiah. Nah, sahabiah itu bertanya pada Aisyah, Aisyah, ini saya tadi habis ngecek di kemaluan pakai kapas putih. Ada warna kuning-kuning begini nih. Saya udah wajib mandi apa belum? Apa kata Sayyidah Aisyah? La ta'jalan hatta taraina al-qassah al-bayda. Ya. Jangan terburu-buru untuk mandi, kata Sayyidah Aisyah. Sampai kamu itu betul-betul melihat qassah bayda. Apa al-qassah al-bayda? Al-qassah al-bayda itu ada 2 pengertiannya. Pertama, al-qassah al-bayda itu artinya lendir atau cairan putih yang kita sebut sebagai keputihan. Atau misalnya lendir berwarna bening atau putih, lengket ya. Yang keluar di akhir masa haid. Nah, kalau sudah keluar keputihan, maka sudah boleh untuk mandi. Karena itu menandakan haid sudah selesai. Nah,
Bagaimana kalau tidak keluar keputihan? Nah, kita ikut yang kedua. Makna al-qassu al-bayda yang kedua adalah kapas yang putih. Jadi kalau misalnya kita udah ngecek pakai kapas atau tisu gitu ya, tisu basah atau kapas dibasahin gitu, dicolek ke lubang vagina, jangan dalam-dalam sakit ya Bu ya. Jadi dicolek begitu, kalau sudah tidak ada bercak, kalau tisunya benar-benar masih putih, nggak ada bercak apapun, nah itu petanda bahwa darah haid kita sudah selesai. Tapi kalau masih ada bercak-bercak keruh, kuning, coklat gitu, jangan mandi dulu, jangan tergesa-gesa, ya. Karena apa? Karena masih ada fatrah, masih ada bercak di situ dan belum suci betul-betul dari haidnya. Kemudian usia wanita haid. Nah, usia wanita haid sekarang. Kapan seorang wanita bisa mengalami haid? Durasi minimal itu 9 tahun. 9 tahun ini maksudnya 9 tahun Hijriyah. Jadi misalnya ada orang sudah belum ulang tahun ke-9 Masehi, tapi umurnya sudah 9 tahun Hijriyah, nah, dia keluar darah yang berciri-ciri haid, maka itu sudah bisa disebut sebagai darah haid, gitu ya. Misalnya dia tahun berapa lahir? 1339 Hijriah gitu ya, atau 1429. 1429 Hijriah dia lahir. 9 tahun kemudian dia keluar darah. Ciri-cirinya sama kayak haid. Nah, ini bisa disebut sebagai wanita haid karena usianya sudah mencukupi. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, durasi minimal seorang anak perempuan bisa dikatakan mengalami haid kalau umurnya minimal 9 tahun kurang 16 hari dalam hitungan Hijriyah. Walaupun belum ulang tahun yang ke-9 dalam ukuran Masehi. Karena kan ukuran Hijriah lebih cepat ya Bu ya. Hijriah itu lebih cepat 11 hari dibandingkan Masehi. Kemudian maksimalnya tanpa batas. Artinya, kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang usianya udah sepuh, udah mungkin 65 tahun, tapi masih keluar darah, berciri-cirikan seperti darah haid, nah ini masih disebut sebagai wanita haid. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak keluar darah lagi, ya sudah, berarti udah selesai. Jadi tidak ada pembatasan misalnya harus maksimal sekian tahun, itu enggak. Ya, karena tiap perempuan beda-beda. Nah, ada yang umur 60, 70, 75 misalnya masih keluar darah haid, ya masih disebut darah haid. Walaupun mungkin anomali, ya sangat sedikit sekali yang mengalaminya di usia tersebut. Kemudian sekarang bicara durasinya, Bu. Durasi haid itu ada minimal dan maksimal. Durasi minimal haid itu minimal 24 jam totalnya. Nah, tahu sehari semalam itu maksudnya 24 jam. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan, dia mengalami keluar darah selama 5 hari. Selama 5 hari dia cuma keluar darah berupa flek-flek aja, Bu. Misalnya tiap pagi dia keluar flek. Dari jam subuh, misalnya jam 5 dia sampai jam 7 keluar flek. Udah gitu aja selama 5 hari. Ternyata setelah itu nggak keluar lagi. Pokoknya cuma keluar flek selama 5 hari dan setiap harinya keluarnya cuma 2 jam aja. Nah, maka selama 5 hari ini darah atau fleknya tersebut tidak dihukumi sebagai haid. Kenapa? Karena tidak berjumlah total 24 jam. Berapa tadi Bu totalnya? 2 jam per hari kali 5 hari baru 10 jam. Maka tidak disebut sebagai darah haid. Ya. Jadi selama 5 hari itu dia keluar bercak-bercaknya itu dihukumi sebagai istihadah. Bagaimana kalau dia sudah terlanjur meninggalkan sholatnya? Kirain haid. Bukan gitu ya. Maka dia wajib untuk mengganti sholat-sholat atau mengqadha sholat-sholat yang sudah dia tinggalkan. Apakah dia berdosa gara-gara salah mengerti, salah kira? Dosa sih enggak ya. Namanya juga menduga-duga. Kita kan menghukumi apa yang zahir. Zahirnya sih keluar darah walaupun itu dalam bentuk flek. Ya udah saya mau
mau berhenti dah dari sholat, takutnya ini haid gitu ya. Ya udah saya berhenti. Nah ternyata begitu saya berhenti sholat, nggak sholat 5 hari, ternyata itu bukan haid gitu ya. Maka ini tidak disebut sebagai haid, dia wajib mengganti atau mengqadha puasanya selama 5 hari. Kemudian maksimal haid itu 15 hari. Kalau ada orang mengalami haid lebih dari 15 hari, 15 malam, maka dia mengalami percampuran darah antara darah haid dan istihadah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ikhtalata haiduha bil istihadah. Darah haidnya bercampur dengan darah istihadah. Misalnya dia keluar darah Bu selama 20 hari. Berarti di antara 20 hari itu ada yang haid, ada yang istihadah. Bagaimana cara menentukan mana yang haid, mana istihadah? Kebanyakan orang-orang main gampang Bu. Katanya udah dari 20 hari putuskan saja. 15 haid, 5-nya istihadah. Padahal enggak begitu caranya. Ya. Istihadah tidak selalu dihitung dari hari ke-16 keluarnya darah. Enggak selalu begitu. Ya, tergantung dia bisa bedain warna darah apa enggak, ya. Dia punya adat haid atau tidak. Itu yang jadi patokannya. Nah, intinya haid itu maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka dia mengalami haid plus istihadah. Tapi kalau darahnya berhenti tepat maksimal di hari ke-15 dan hari ke-16-nya sudah berhenti sama sekali, maka itu semua adalah haid dari hari pertama sampai hari ke-15. Walaupun sempat terputus-putus, Bu. Ya, misalnya saya keluar darah nih hari pertama sampai hari ke-5. Hari ke-6 sampai hari ke-8 saya nggak keluar darah. Hari ke-9 sampai hari ke-15 saya keluar darah. Maka 15 hari semuanya kita hukumi sebagai haid. Itu ya, walaupun sempat keputus di tengah-tengahnya. Nah, yang putus itu tetap dianggap haid. Karena dianggap kayak macet gitu ya. Kayak macet aja. Lagi nggak lancar aja haidnya, mungkin faktor hormon atau makanan atau apalah. Nah, semua jenis darah yang keluar itu dihukumi haid semua. Ini kesimpulannya ya Bu ya. Kesimpulannya, kalau ibu keluar darah lebih dari 24 jam, tapi maksimal 15 hari 15 malam, itu semuanya disebut haid. Walaupun darahnya warnanya beda-beda, walaupun terputus di tengah-tengah, yang penting setelah hari ke-15 nggak keluar darah lagi. Itu semuanya disebut haid selama 15 hari. Atau misalnya ibu nggak sampai 15 hari deh, 10 hari. Misalnya 5 hari pertama lancar, hari ke-6, ke-7 macet, berhenti, hari ke-8, 9, 10 keluar darah lagi, hari ke-11 udah nggak keluar lagi dan seterusnya. Ya. Maka selama 10 hari itu disebut sebagai haid semuanya. Contohnya Bu, saya kasih contoh ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ibu keluar darah, lancar nih. Ya, lancar dalam artian pasti lebih dari 24 jam lah totalnya ya. Terus 3 hari berhenti darahnya. Tanggal 11 sampai tanggal 13. Tanggal 14 sampai tanggal 15 darah keluar lagi. Gitu ya. Tanggal 16 darah berhenti total. Maka tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dihukumi haid semuanya. Walaupun sempat terputus pada tanggal 11 sampai 13. Kalau dia terlanjur meninggalkan sholat tanggal 11 sampai 13, dia nggak wajib mengqadha karena pada dasarnya itu haid. Misalnya, dia punya kebiasaan darah itu keluar 15 hari. Ya, saya udah tahu dah setiap kali haid pasti 15 hari. Ini macet paling ntar keluar lagi darahnya. Boleh nggak dia nunda? Ya kalau dia punya keyakinan darah akan keluar lagi, bolehlah dia tunda. Tapi kalau misalnya dia ragu, ntar darah keluar lagi apa enggak ya? Nah, sebaiknya dia segera mandi dan sholat.
Begitu sholat, udah sholat, puasa, hubungan badan, ternyata besoknya keluar lagi. Gimana dong, Bu? Ya stop lagi sholatnya. Kalau itu Ramadan jangan puasa dulu. Jimanya gimana dong? Ya udah terlanjur gimana? Masa mau dimundurin harinya? Nggak bisa. Apakah dia berdosa? Selama dia meyakini perbuatan jimanya itu dilakukan di masa suci, maka dia tidak berdosa. Tapi sebaiknya seorang wanita haid yang baru saja suci dari haidnya, padahal haidnya itu kurang dari kebiasaannya. Misalnya ibu biasanya nih, bulan-bulan biasanya ibu haidnya tuh 7 hari. Hari ini tumben cuma 5 hari. Akhirnya ibu mandi janabah. Sebaiknya jangan hubungan badan dulu. Khawatir masih akan ada darah yang datang 2 hari ke depan. Karena biasanya kan 7 hari haidnya. Baru bulan ini tumben 5 hari. Maka kalau bisa hubungan badannya ditunda dulu. Nanti di hari ke-8, kalau memang nggak ada darah lagi yang keluar, baru berhubungan badan. Ini sebagai tindakan kehati-hatian. Nah, bagaimana menentukan awal istihadah? Misalnya kita keluar darah nih, Bu. Lebih dari 15 hari. Ibu keluar darah 18, 20, 25 gitu ya. Yang bisa kita sebut sebagai istihadah yang mana? Yang bisa kita sebut sebagai haid yang mana? Nah, yang pertama. Kalau darahnya keluar dari 15 hari, ya, kalau keluar dari 15 hari, ini berarti terjadi haid dan istihadah. Nah, menentukannya bagaimana? Kalau ibu bisa bedain warna darah, maka ibu membedakan antara haid dan istihadahnya dengan cara membedakan warna darah. Tapi kalau ibu tidak bisa membedakan warna darah, maka dikembalikan pada adat kebiasaannya ibu. Dikembalikan pada adat kebiasaannya. Saya kasih contoh, Bu. Ada perempuan keluar darah 20 hari. Dia bisa membedakan warna darahnya. Dia catat mana yang hitam, mana yang merah segar. Ya. Merah di sini, Bu, bukan merah kehitam-hitaman ya, Bu ya. Kalau merah kehitam-hitaman itu disebut sebagai hitam. Merah di sini tuh merahnya tuh merah segar gitu, Bu. Kayak kalau kita tuh kena iris luka, nah itu kan merah ya. Bukan merah kehitam-hitaman, tapi merah segar gitu. Nah, dia nyatet tuh 12 hari pertama hitam, 8 hari berikutnya merah. Darah yang lebih pekat warnanya disebut sebagai darah qawi atau darah kuat. Tapi darah yang lebih lemah itu disebut sebagai darah dhaif atau lemah. Nah, yang dihukumi sebagai haid itu adalah darah yang lebih kuat. Di sini warnanya hitam 12, 8 hari warnanya merah. Maka yang dihukumi sebagai haid hanya yang 12 hari pertama saja, sedangkan 8 hari berikutnya dihukumi istihadah. Ini Bu ya, jadi jangan sampai udah pokoknya kalau keluar darah 15 hari haid, sisanya istihadah deh. Itu enggak. Buktinya ini istihadahnya malah hari ke-13 sampai hari ke-20. Dimulai di hari ke-13 ketika darah sudah mulai berwarna merah. Gitu ya. Ya, tapi saya udah terlanjur enggak sholat tuh. Di hari ke-13, 14, 15. Gitu ya. Ya sudah, nanti tinggal diqadha sholatnya atau diganti. Karena ternyata kita meninggalkan sholat ketika kita mengalami istihadah. Kemudian contoh 3 macam darah. Wanita yang keluar darah selama total 20 hari dengan detail sebagai berikut. 8 hari pertama warnanya hitam. Warna hitam ini berarti warna yang kuat, ya, yang paling pekat. Kemudian 5 hari berikutnya berwarna merah, yaitu warna yang lemah. Lebih lemah dari hitam maksudnya. Kemudian 7 hari berikutnya berwarna coklat. Yang warnanya coklat itu paling lemah. Nah, kenapa kita yang mana yang dihukumi haid nih di antara beberapa hari ini? Kita lihat golongan warna yang pertama, warna hitam 8 hari. Lalu kita lihat golongan warna yang kedua, yang lemah, yang merah 5 hari. 8 tambah 5, apakah lebih dari 15? Jawabannya tidak. Dia cuma 13 hari. Maka 13 hari ini dihukumi haid semuanya.
Nah, begitu 13 hari ditambah 7, ditambah yang coklat, ini lebih dari 15 hari nggak, Bu? Lebih. Ya kalau lebih dari 15 hari, ya berarti yang 7 hari ini nggak bisa disebut sebagai haid. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan nanti haidnya lebih dari 15 hari dong. Maka yang 7 hari dengan warna paling lemah ini, yang coklat, dia dihukumi sebagai istihadah. Ya, baik. Nah, bagaimana kalau misalnya darahnya dia itu tidak bisa membedakan warna darah, Bu? Nggak bisa dia bedain warna darah tuh. Gimana dong kalau nggak bisa bedain warna darah? Nah, kalau tidak bisa membedakan warna darah, maka dikembalikan ke adatnya, ke adat kebiasaan haidnya. Januari tahun 2021, keluar darah selama 17 hari. Nah, dia tidak mampu membedakan warna darahnya, atau darah yang keluar hanya satu warna saja. Cara memilah haid dan istihadahnya adalah mengikuti durasi adat kebiasaannya. Nih Bu ya, misalnya bulan Januari dia keluar darah 17 hari. Berarti kan dia mengalami haid dan istihadah. Gimana dong untuk membedakan haid dan istihadahnya? Ya dibedakan dengan membedakan warna darah. Lah dia nggak bisa nih bedain warna darah. Gimana dong? Ya dari 17 hari itu yang dihukumi haid hanya yang sesuai dengan durasi kebiasaan haidnya. Misalnya Bu, sebelum Januari 2021, dia tuh kalau haid tuh 8 hari aja. Ya, 8 hari aja. Begitu masuk bulan Januari, tumben-tumben tuh ya, tumben-tumben ternyata darahnya 17 hari. Nah, maka dari 17 hari itu yang dihukumi haid cuma 8 hari pertama saja. Hanya 8 hari pertama. Sisanya yang 9 hari itu disebut istihadah. Dari mana kita ambil hukum 8 hari? Dari durasi kebiasaannya. Nah, bagaimana dong kalau misalnya durasi kebiasaannya kadang beda-beda? Misalnya nih, bulan ini kan bulan Januari ya Bu ya. Ini ternyata saya bikin materinya dari 2021 ini Bu. Saya ganti tahunnya ya Bu ya, 2022. Misalnya di bulan ini saya keluar darah total 17 hari. Nah, dari darah yang keluar selama total 17 hari ini, saya harus memutuskan berapa lama haid saya dan sisanya istihadah. Ya, saya putuskan gini, saya nggak bisa nih bedain warna darah. Dalam pandangan saya warna darahnya tuh sama semua. Maka dari 17 hari ini, saya lihat saya biasanya sebelum bulan ini, biasanya saya haid itu 7 hari misalnya. Maka dari 17 hari yang haid ya cuma 7 hari, sisanya 10 hari ya istihadah semua gitu ya. Tapi biasanya kadang saya kalau nggak 7 hari, 8 hari nih. Ya, kadang 7, kadang 8, kadang 7, kadang 8. Kadang 9 malah kadang 10. Ya. Jadi kadang 9 hari, kadang 10 hari. Nah, gimana dong? Adat kebiasaan haid saya berapa lama dong kalau sudah seperti itu? Kita lihat ini, Bu. Kalau adat haidnya itu berbeda-beda dan berganti-ganti, maka yang diambil itu adalah haid terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Al-adatu tasbutu bimarroh. Jadi adat itu bisa ditetapkan walaupun dalam sekali siklus. Gitu ya. Jadi walaupun dalam sekali siklus, yakni siklus yang terakhir. Siklus yang terakhir sebelum bulan ini ibu haidnya berapa lama? Misalnya nih, kadang 9, kadang 10. Nah, ambil di bulan yang terakhir sebelum bulan ini. Ini contohnya, Bu. Bulan Februari dia keluar darah selama 17 hari dan nggak bisa bedain warna darah. Maka haidnya dikembalikan atau dirujuk durasinya pada adat kebiasaan haidnya. Tapi haidnya sebelum bulan ini, dia kadang-kadang 9 hari, kadang 10 hari. Ya. Maka patokan yang menjadi jumlah haid adalah jumlah haid yang terakhir sebelum bulan ini yang terjadi istihadah. Ya. Nah, kalau misalnya biasanya dia mengalami, di bulan Januari dia mengalami haid 10 hari, ya udah yang haid hanya 10 hari saja. Ya.
Misalnya bulan ini saya keluar 17 hari, ya udah. Bulan kemarin saya haid berapa lama? 10 hari, ya udah haidnya 10 hari, sisanya 7 hari. Itu Bu ya. Baik. Berikutnya sekarang masa suci. Masa suci itu ada minimal, ada maksimal. Jadi masa suci itu maksudnya Bu, masa yang menjadi jeda, break, ya, break atau jeda antara satu haid ke haid yang berikutnya. Misalnya di bulan yang lalu saya haid berapa lama, terus kemudian berapa haid lagi nih bulan ini. Nah, dari haid yang sebelumnya dengan haid yang sekarang, itu minimal harus dijeda 15 hari. Misalnya Bu, saya keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Jadi saya keluar darah misalnya 5 hari tanggal 5. Terus saya keluar lagi darah tanggal 30 di bulan yang sama. Nah, darah yang keluar di tanggal 30 ini darah apa dong Bu? Darah haid. Kenapa? Karena sudah dijeda dengan 15 hari. Ya, ada masa intervalnya gitu. Ya, misalnya 5 hari haid, terus habis itu tanggal 30 keluar lagi. Ya berarti kan jedanya ada berapa lama tuh Bu? Ada 25 hari bahkan ya jedanya ya. Nah, gitu ya, atau 20-an hari. Maka udah bisa disebut sebagai darah haid itu tanggal 30. Nah, masa suci itu maksimalnya nggak ada batasan. Bisa saja kita haid bulan Januari, sampai bulan Maret nggak keluar darah lagi. Bulan April baru keluar darah. Ya udah, selama darah tidak keluar, itu masih disebut sebagai masa suci. Jadi masa suci itu minimal 15 hari, maksimal tidak ada batasannya. Kadang-kadang ada orang Bu habis melahirkan karena dia menyusui, kadang dia nggak keluar darah haid ya. Sampai setahun 2 tahun bahkan nggak keluar darah haid, ada yang seperti itu. Nah, sekarang darah yang keluar di masa suci itu disebut darah istihadah. Contohnya Bu, begini. Kalau ada wanita keluar darah haid, tanggal 1 sampai tanggal 7. Tiba-tiba tanggal 20 keluar lagi. Padahal dari tanggal 8 sampai tanggal 19 udah berhenti darahnya. Nah, darah yang keluar tanggal 20 ini darah apa dong? Nih. Masa bersih dari darah tanggal 8 sampai tanggal 19 ini baru 12 hari, Bu. Dia bersihnya baru 12 hari. Nah, dia nggak bisa keluar darah kalau masa sucinya belum 15 hari. Sempurnakan dulu masa sucinya 15 hari, baru dia bisa keluar darah haid yang baru. Nah, maka tanggal 20 dan tanggal 22, darah apa yang keluar? Darahnya disebut sebagai darah istihadah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan durasi minimal masa suci yang harusnya 15 hari. Baru tanggal 23 itu haid yang baru. Nah, sampai di sini kebayang nggak Bu? Tanggal 1 sampai tanggal 7 itu haid. Terus tanggal 8 bersih. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sampai tanggal 22 nggak bisa ada darah haid yang baru. Itu harus masa suci. Gitu ya. Jadi kalau misalnya masa bersihnya itu belum sempurna 15 hari, sempurnakan dulu 15 hari. Maka tanggal 20, 21, dan 22 itu darahnya disebut darah istihadah karena dia keluar di masa suci. Ya, baru darah yang berikutnya tanggal 23 dan 25 sampai 27, 23, 24, 25, 26, 7 itulah yang disebut sebagai haid yang baru. Ini Bu kasus namanya al-mar'atu 'alaiha baqiyatut tuhur. Wanita yang wajib menyempurnakan durasi masa sucinya. Saya kasih Ibu waktu 30 detik untuk membaca ini biar kegambar. Sudah?
Ya. Kirain kalau istihadah itu sebelum ikut ini dia adanya cuma di akhir gitu, Kak. Sebelum dapat ilmunya. Insya Allah. Iya, ternyata istihadah bisa di awal kalau ternyata masa sucinya belum sempurna. Oke, baik. Kira-kira sudah ketangkep ya, Bu ya? Nanti kalau belum paham boleh nanti kita tanya jawab. Saya dikasih waktu sampai jam berapa, Ibu, materinya? Tanya jawabnya nanti jam berapa, Ibu, dimulai? Sekarang jam 17.15 ya, Bu? Oke, baik. Kita masuk ke larangan bagi wanita haid sekarang. Kalau orang sedang haid atau sedang nifas, tuh ya, apa sih larangannya? Kurang lebih ada 8 poin yang terlarang. Pertama, dia nggak boleh sholat. Aduh, tapi saya lagi butuh nih untuk bertaubat. Boleh nggak sholat taubat? Oh, belum boleh. Sabar dulu. Istighfar aja dulu yang banyak. Jangan sholat sebelum selesai haidnya. Kemudian puasa juga belum boleh. Aduh, gimana ya? Saya pengen banget ini puasa bulan Ramadan, gitu kan? Tetap belum boleh. Yang ketiga, tawaf juga tidak sah, nggak boleh. Menyentuh mushaf, ini nggak boleh. Mushaf itu di masa Nabi belum satu bundel 30 juz ya, Bu. Mushaf di masa Nabi itu baru, kan Al-Quran turunnya itu bukan langsung satu surat ya, tapi beberapa ayat gitu. Bahkan ada yang cuma satu ayat doang gitu turun ada. Jadi begitu ayatnya turun, dituliskan di alat tulis, entah itu pelepah kurma, entah itu di kulit binatang yang kering, entah itu di lempengan batu, ya itulah yang disebut sebagai mushaf. Istilahnya, Bu, kalau ada kertas HVS, kita tulisin surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu ya. Nah, itu udah jadi mushaf jadinya, nggak boleh dipegang sama wanita yang sedang haid. Kemudian tilawatul Quran, melafadzkan Al-Quran dengan lisan sampai keluar suara dan diniatkan untuk tilawah. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian masuk ke dalam masjid untuk berniat, berdiam diri di dalamnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Dan diceraikan juga nggak boleh. Ini larangan buat suaminya ya, Bu ya. Jadi kalau perempuan diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid itu terlarang ya, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi pada apa yang terjadi pada Abdullah bin Umar. Ya, anaknya Umar bin Khattab, Bu, Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya lagi dalam keadaan haid. Kemudian kata Nabi, murhu falyuraji'ha falyutalliqha tahiran. Ya, suruh anakmu itu untuk merujuk kembali istrinya. Kalau dia mau silakan menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Dan jima, berhubungan badan sampai terjadi, mohon maaf, penetrasi, itu tidak diperbolehkan. Tapi percumbuan yang terjadi selama haid, selama itu menjauhi area antara pusar dan lutut, ini diperbolehkan. Misalnya suami mencumbui istrinya sedang haid di area atas, pusar ke atas, lutut ke bawah, itu silahkan saja. Ngapain terserah, pokoknya di area itu boleh. Tapi kalau di antara pusar dan lutut, ini yang harus dihindari, itu ya. Kalau orang-orang Yahudi, Bu, dulu ya, orang-orang Yahudi itu istrinya kalau sedang haid itu diasingkan, dikeluarin dari rumah gitu ya, mungkin dipulangin dulu atau ditaruhin di tempat yang terpisah dari suaminya. Ya, karena dianggap istrinya itu najis, kotor, nggak boleh deket-deket gitu kan. Nah, begitu orang-orang bertanya sama Nabi, terus kami gimana ya Rasul? Apakah harus begitu juga sama istri kita yang sedang haid? Apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in illan nikah. Berbuatlah semua yang kalian inginkan pada istri yang kalian haid kecuali berhubungan badan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga tetap mendatangi istrinya yang sedang haid dengan menyuruh memakai kain yang menutupi pusar ke bawah. Ya, baik. Kemudian adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan-larangan ini, pertama larangan untuk sholat.
ya. Ketika Rasulullah itu dicurhatin, ada perempuan yang ngadu yang bernama Fatimah binti Abi Hubaish. Apa kata Nabi? Inna damal haidi damun aswad yu'raf fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis salati fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Darah haid itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang keluar seperti itu, janganlah sholat. Bila sudah selesai, maka berwudulah dan lakukanlah sholat. Nah, jadi kalau lagi haid, gak boleh sholat. Kalau ternyata bukan haid, boleh sholat. Karena itu adalah istihadah. Idza aqbalatil haidatu fada'i as-shalah. Kalau yang datang itu haid, maka tinggalkanlah sholat. Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, ya. Kalau perempuan lagi haid, kata Nabi, nggak boleh sholat, nggak boleh juga berpuasa. Nah, gimana kalau kita nanti ya, bentar lagi ternyata bulan Ramadan ya Bu ya. Kita ternyata bulan April udah Ramadan Bu, awal April, Masya Allah, mudah-mudahan kita punya umur sampai ke situ ya Bu. Yang belum dibayar utangnya, bayar segera. Nah pertanyaannya kalau kita lagi bulan Ramadan, haid udah selesai malam hari, tengah malam, tapi kitanya udah ngantuk banget Bu, nggak pengen mandi dah, mandinya besok aja lah, habis sahur gitu ya, baru saya mau mandi misalnya. Ternyata bangunnya kesiangan Bu, udah masuk subuh di jam 5 gitu ya, padahal subuh sekarang jam 4:30 ya kan. Nah ternyata dia bangunnya jam 5, gimana dong Bu? Ya, apa harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan ya silakan dia berpuasa kalau memang udah niat dari malam. Larangan berpuasa berlaku pada wanita yang haidnya masih terjadi di waktu antara subuh dan maghrib. Ya Bu, jadi kalau misalnya masih keluar darah di antara subuh dan maghrib, nggak boleh. Kalau haidnya sudah selesai di malam hari, terus besoknya dia mau niat puasa, misalnya jam 10 malam Bu, darah saya udah berhenti, dan saya yakin udah suci. Cuma malas mandinya. Ntar aja besok habis sahur mau mandi gitu ya. Tapi saya udah nawaitu shauma ghodin nih. Gitu. Boleh ternyata dia kesiangan bangun. Bolehkah dia melanjutkan puasanya? Jawabannya boleh. Karena dia sudah melakukan rukun puasa yang berupa tabyitun niyah. Dan darah haidnya pun sudah berhenti mengalir sejak malam sebelum subuh. Begitu bangun, dia hendaknya segera mandi dan meneruskan puasanya. Begitu dia bangun, mandi aja. Biar apa? Biar bisa sholat subuh. Kalau dia baru bangun jam 9, gimana Bu? Ya mandi aja. Berarti dia mandi, teruskan puasanya sampai maghrib, tapi dia wajib mengqadha tuh sholat subuhnya. Isyanya juga jangan-jangan juga belum sholat ya, berarti isyanya juga. Padahal dia berhentinya di waktu isya kan. Jadi dia qadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Apa landasannya atau dalilnya? Dalilnya apa yang pernah terjadi pada Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasil wa yasum. Jadi Nabi itu pernah Bu di bulan Ramadan, beliau bangun di waktu subuh. Padahal beliau dalam keadaan junub, habis berhubungan badan malamnya. Habis berhubungan badan malamnya Nabi nggak langsung mandi, ketiduran. Ketiduran sampai terdengar suara azan. Ya, jadi Nabi nggak sahur, nggak apa gitu kan. Karena apa? Ya, dibangunkan oleh suara azan. Berarti Nabi pernah bangun di waktu subuh, padahal puasa udah mulai di waktu subuh. Puasa udah dimulai, tapi Nabi belum mandi janabah. Ternyata Nabi mandi, habis mandi, ya sholat, habis sholat lanjutin puasanya. Kenapa diperbolehkan? Ya nggak apa-apa dalam keadaan berjanabah puasa. Yang penting penyebab hadas besarnya itu sudah selesai dilakukan dari sebelum subuh. Kalau hubungan badannya dilakukan habis subuh, ya nggak boleh, batal kan. Tapi kalau sebelum subuh berhubungan badan gitu ya, habis berhubungan badan tiba-tiba masjid udah mulai, waktu imsak 5 menit lagi gitu ya, mandi dulu apa sahur nih? Sahur aja yuk, sahur gitu kan. Begitu sahur glek-glek, Allahu Akbar. Nah loh, belum mandi tuh. Gimana dong? Lanjutin puasanya. Tidak masalah berpuasa dimulai dalam keadaan berjanabah, yang penting sebab hadas besarnya itu dilakukan sebelum subuh atau selesai sebelum subuh. Tapi kalau misalnya hubungan badan Bu, misalnya bangun-bangun mau subuh, nambah lagi ini hubungan badan.
Udah dibilangin sama mesin ntar lagi imsak, masih aja lanjut sampai azan, sampai apa masih diterusin. Nah, itu yang batal karena belum diselesaikan sampai azan subuh, tuh ya. Maka sama dengan orang haid, dalam keadaan masih belum mandi nggak apa-apa berpuasa, yang penting penyebab hadas besarnya alias haidnya sudah selesai dari sebelum subuh. Tawaf juga nggak boleh. If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Jadi ketika Sayyidah Aisyah sedang melaksanakan ibadah haji, ternyata dia lagi haid. Kata Nabi, boleh kamu mengerjakan semua rukun-rukun dan wajib haji kecuali tawaf. Maka mau itu wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh, mabit di Mina Musdalifah, nggak ada masalah bagi orang yang sedang haid. Tapi pas lagi waktunya tawaf, dia harus apa? Dia harus berhenti tidak dulu. Makanya ibu-ibu kalau mau haji sama umroh kebanyakan minum pil penunda haid ya Bu ya. Kalau lagi haid pas lagi jadwalnya tawaf ifadah, ibu nggak tawaf ifadah ya harus pulang haji lagi tahun depan. Karena tawaf ifadah itu rukun haji, nggak bisa dibadalkan, nggak bisa ditebus dengan dam gitu ya, harus dilakukan. Nah, makanya pakai pil penunda haid. Kalau dulu Sayyidah Aisyah nggak usah pakai pil penunda haid, tungguin aja sama Nabi sampai selesai haidnya, habis itu tawaf ifadah selesai. Nah kalau kita Bu, siapa yang mau nungguin? Emangnya rombongan mau nungguin? Wah kita udah waktunya terbang pulang ke Indonesia nih, kata ibu, oh entar dulu dong, tungguin saya dong, masih haid nih, belum tawaf gitu ya. Nggak bisa ditunggu, penerbangan udah memanggil-manggil gitu ya. Makanya pakai pil penunda haid. Kemudian larangan menyentuh mushaf la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian dalam satu hadis sebutkan la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang disucikan. Disucikan dari apa? Dari hadas kecil dan hadas besar. Dan jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Jadi kalau ibu mau menyentuh mushaf, nanti kalau haidnya sudah selesai. Kemudian melafadzkan Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis, la taqra al-haid walal junub syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang haid dan junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Melafadzkan artinya Bu, melafadzkan lisannya bergerak dan mengeluarkan suara. Terlepas dia membaca teks atau tidak. Dia mau pegang mushaf atau tidak pegang mushaf, selama mulut yang ngeluarin suara bacaan Al-Qur'an, keluar suara, nah ini yang tidak diperbolehkan. Menurut mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, yang dikecualikan mazhab Maliki yang memperbolehkan. Kemudian larangan masuk dan berdiam di dalam masjid. Di dalam surat An-Nisa ayat 43. Bahwa Allah itu melarang orang untuk mendekati tempat sholat dalam keadaan mabok dan berhadas besar. Ya, maka orang haid karena dia termasuk berhadas besar, nggak boleh masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Kalau cuma lewat doang boleh, cuma lewat. Tapi kalau berdiam di dalamnya itu terlarang. Kemudian larangan berjima, nggak boleh berhubungan badan, sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Ya, dan mereka bertanya padamu tentang mahid. Mahid itu sebetulnya tempat keluarnya haid. Ya. Kemudian Nabi jawablah kata Allah, haid itu adalah kotoran. Ya, oleh sebab itu janganlah mendekati istri kalian dalam keadaan itu. Nah, kapan bolehnya mendekati atau suaminya boleh menjima istrinya? Faidza tatahharna, ya, hatta yatuhurna faidza tatahharna. Sampai mereka suci, sampai darahnya bersih, faidza tatahharna, kalau sudah mandi, sudah bersuci, maka campurilah. Jadi tidak cukup darahnya berhenti, Bu, tapi ibu harus mandi dulu. Ya, misalnya suaminya nanya, udah selesai belum haidnya? Udah berhenti sih dari tadi jam-jam 8 gitu. Kok belum mandi? Ntar Bang lagi tanggung nyuci piring dulu gitu ya. Habis nyuci piring main dihajar aja sama suaminya pada istri belum mandi. Nggak boleh Bu. Nanti ibu kena denda. Kena denda setengah dinar nanti. Lumayan Bu, setengah dinar 2 juta. Jangan sampai kita berhubungan badan sebelum mandi bersih, sebelum mandi besar ya.
Nah, kalau misalnya suaminya udah keburu kebelet gimana, Bu? Ya ibu mandinya jangan lama-lama. Yang penting siram aja semua, Bu. Ya Allah, ini saya niat mandi besar ya, biur semua. Nggak usah pakai sabun, nggak usah pakai shampoo, nggak usah mandi susu, nggak usah pakai kembang 7 rupa, Bu. Siram aja semuanya, bersih semuanya, udah selesai. Lah bukannya Nabi katanya harus begini dulu, begitu dulu. Itu kan mandi yang ideal. Ya Bu ya, kalau ibu mandinya kelamaan, keburu digedor-gedor sama suaminya. Jadi mandinya yang singkat, yang penting sah. Guyur semuanya, pastikan semua rambut dan kulit basah semuanya, diniatkan mandi besar, udah sah mandinya. Ya, mungkin nanti kita kapan-kapan bahas tata cara mandi janabah yang ideal boleh. Tapi yang pasti sekarang suaminya jangan sampai marah-marah dulu gitu ya. Yang penting ibu mandi cepet. Nah, udah selesai handukan, dah silahkan. Karena kalau misalnya berhubungan badan ketika masih dalam keadaan haid atau belum mandi, nanti bisa kena kafarat. Kalau berhubungan badan ketika darah masih mengalir di awal-awal haid, itu kena denda 1 dinar. Kalau di akhir-akhir haid, itu setengah dinar. 1 dinar, Bu, sekarang kalau kita cek di logammulia.com, itu kurang lebih 4/4 gram emas. 1 dinar ya. 1 dinar itu 4/4. Kurang lebih 4 juta, Bu. 4 juta, Bu, mending buat beli kambing kurban, Bu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di akhir haid belum mandi, kena setengah dinar. Setengah dinar ya, kurang lebih setengahnya. Berarti kurang lebih 2 juta gitu ya kalau sekarang kursnya gitu. Jadi hindarilah berhubungan badan ketika masih dalam masa haid. Tapi kalau misalnya hanya bercumbu saja, Bu, misalnya dari pusar ke atas, lutut ke bawah, silahkan. Tapi pusar sampai lutut itu jangan diapa-apain, takut kebablasan. Ya. Oke. Berikutnya larangan diceraikan. Nah, ini dia yang tadi saya ceritain. Ibnu Umar menceraikan istrinya, murhu falyuraji'ha. Tapi gimana dong kalau suaminya terlanjur menceraikan istrinya dalam keadaan haid? Sah nggak cerainya? Ya secara agama sah-sah saja cerainya. Tapi disuruh rujuk. Dirujuk dulu. Ntar kalau misalnya, artinya apa gini? Ketika Nabi bilang sama Ibnu Umar, segera rujuk istri kamu. Nah dari sini kita tahu sah apa tidak cerainya. Ya sah, kalau nggak sah cerainya nggak mungkin Nabi nyuruh rujuk. Karena tidak ada rujuk kecuali cerai sudah sah. Itu ya. Baik. Nah sekarang istihadah, Bu. Tadi istihadah kita sudah bahas ya. Hukumnya istihadah, kalau ternyata darah itu bukan darah haid, maka dia dihukumi sebagai orang yang suci. Sebagai orang yang tidak haid berarti dia tidak berhadas besar dan dia tetap wajib melakukan hal-hal seperti sholat dan puasa. Ya, cuman dia keluar darah, gimana dong? Ya nanti disumbat darahnya. Jadi orang istihadah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap boleh tawaf, boleh menyentuh mushaf, boleh ngaji Quran, boleh masuk masjid, boleh berhubungan badan. Tapi untuk hubungan badan ini silakan berkonsultasi dengan dokter dulu. Kalau kata dokter nggak boleh, Bu, hubungan badan kalau masih terjadi perdarahan, khawatir mengaktifkan sel-sel kanker serviks segala macam. Nah, kalau misalnya kata dokter seperti itu, ya udah kita jauhi. Kenapa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian itu mencaburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, tapi kan bukan nifas, bukan haid, emang nggak boleh. Ya, walaupun bukan haid, bukan nifas, tapi kalau kata dokter nggak boleh, berarti alasan ketidakbolehannya apa? Ada larangan mendekati madharat. Tapi kalau misalnya lagi istihadah, pas lagi nggak keluar darah, boleh nggak hubungan badan? Ya udah kata Bu Dokter, kalau lagi pas darahnya berhenti boleh deh Pak. Begitu istrinya lagi nggak keluar darah, kasih tahu aja Bu suaminya, lagi nggak keluar nih darahnya, mau nggak? Ya udah gitu ya. Kemudian boleh diceraikan dalam artian suaminya tidak berdosa jika ternyata harus menceraikan istrinya dalam keadaan istihadah. Tata cara sholatnya gimana? Karena orang istihadah keluar darah tapi wajib sholat. Disumbat, Bu, darahnya pakai pembalut. Jadi Bu cebok dulu, dibersihkan dulu kemaluannya, ganti pembalutnya dengan yang baru, habis itu langsung wudhu, langsung sholat. Habis wudhu jangan ngapa-ngapain dulu, Bu, langsung sholat, ntar keburu banyak lagi darahnya, gitu ya. Kemudian wudhu tiap sholat fardu, ya, wudhu tiap sholat fardu. Jadi kalau misalnya Ibu mau sholat zuhur, wudhu. Ntar datang waktu asar, ibu masih keluar darah istihadah, ya berarti wudhu lagi, gitu ya.
Oke, berikutnya tidak wajib mandi besar. Begitu darah istihadahnya berhenti, ibu nggak wajib mandi. Karena yang wajib mandi itu adalah yang berhadas besar. Istihadah bukan hadas besar, maka dia tidak wajib mandi. Baik ibu, ini saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Saya kembalikan waktu dan media kepada ibu moderator kita. Jika ada tanya jawab silahkan ibu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, jazakillah khairan ya Ustazah atas penjelasannya. Bila boleh disimpulkan sedikit ya Ustazah, tadi memang sangat penting ya Ustazah bagi kita untuk dapat membedakan darah yang keluar dari vagina kita ya Ustazah ya. Agar kita dapat mengetahui tadi kapan kita boleh berpuasa, sholat, dan mengerjakan ibadah wajib lainnya. Selanjutnya bagi ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan boleh open mic atau raise hand. Sudah ada beberapa yang masuk di kolom chat ya Ustazah ya. Izin bertanya Ustazah. Kak Niza boleh. Assalamualaikum Ustazah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya untuk memegang mushaf ya. Ini ada beberapa pertanyaan memang ya. Bagaimana jika mushaf yang kita pegang itu ada terjemahannya? Apakah boleh atau ada juga yang berpendapat memang harus pakai alas ya, pakai sarung tangan atau dialasi mushafnya. Yang penting tidak menyentuh tangan. Itu bagaimana Ustazah? Syukran Ustazah. Ya. Jadi yang disebut sebagai mushaf adalah kullu ma kutiba fihi aw alaihi al-Qur'an. Segala sesuatu yang tercantum atau tertulis Al-Qur'an baik di atasnya ataupun di dalamnya. Nah, Quran terjemah itu 30 juz loh ada di situ semua Al-Qur'an 30 juz komplit. Ya bagian terjemahannya yang di pinggir-pinggirnya itu ya memang bukan Quran, kan dia terjemahan. Tapi di bagian tengahnya yang berlafaz Al-Qur'an, nah itu adalah Al-Qur'an. Maka sebaiknya kalau kontennya masih banyakkan Al-Qur'annya atau 50-50 lah, itu 30 juz ada semua di situ ya. Sebaiknya jangan menyentuh langsung. Ya silahkan dialasi pakai sapu tangan ya, ataupun pakai sarung tangan sehingga tangan kita tidak langsung menyentuhnya. Tapi kalau kita membawa kemana-mana, nah ini nanti jadi larangan tersendiri. Karena membawa tidak hanya menyentuh mushaf yang terlarang, tapi membawa mushaf juga terlarang, gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindari dululah berinteraksi secara fisik dengan mushaf selama haid. Tapi kalaupun harus karena ada satu dan lain hal, ya silakan pakai sarung tangan atau sapu tangan atau tisu atau pakai kum. Kum itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ini namanya kum, Bu. Ini apa ya bahasa Indonesianya? Megangnya kayak gini. Misalnya ini mushaf, saya pegang. Ini namanya kum, Bu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ini bahasa Arab. Ini namanya kum. Ujung lengan baju. Nah, itu bahasa Arabnya kum. Cuman 2 huruf kaf sama mim, kum. Tapi ketika di bahasa Indonesia kan jadi panjang, Bu ya. Ujung lengan panjang. Gitu ya. Oke. Ya, sebaiknya untuk kehati-hatian kita jangan berinteraksi dulu selama haid kecuali memang ada kebutuhan. Oke, baik. Syukran Ustazah. Sama-sama. Ya, kira-kira Ustazah. Dari kolom chat sudah ada pertanyaan ya Ustazah. Dari Mbak Widya Julaik. Kalau kita keliru dengan haid ternyata bukan haid dan salat yang kita tinggalkan harus dikodok, apa dasar hukumnya? Ayat dan hadis tentang mengkodok salat. Banyak saya nulis tentang kodok salat, Bu, panjang sekali. Boleh saya share screen ya? Saya menulis ada 30 halaman, 34 halaman. Ini nanti habis waktunya ya. Saya langsung ke dalilnya saja ya, Bu ya. Dalil pensyariatan qadha salat banyak, Bu. Nih, pertama tentang perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi pada tahun ke-5 Hijriah itu Nabi itu kan perang Khandaq itu dikepung 10.000 pasukan kafir Quraisy dari Mekah ke Madinah, ya kan? Nah, perang Khandaq itu Nabi nggak bisa nggak menjamak sholatnya karena memang
perang Khandaq itu kan adanya di dalam kota Madinah. Nabi tidak sedang bersafar kan. Jadi Nabi tidak menjamak sholatnya. Jadi dari zuhur, asar, maghrib, ya, kemudian isya, ini semuanya tidak terlaksana di waktu yang seharusnya. Karena begitu dahsyatnya perang. Selesai perang Khandaq itu di tengah malam. Maka akhirnya Rasulullah mengqadha sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya. Gitu ya. Kemudian pensyariatan yang lain misalnya di perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini juga hadisnya banyak, ada 4 di sini saya sebutkan. Perang Khaybar itu pada tahun ke-7 Hijriah, ceritanya Nabi dan para sahabat itu mau pulang ke Madinah. Ya, saya ceritain aja Bu ya, karena kalau dibaca nanti nggak selesai kebanyakan materinya. Nah, ketika Nabi OTW dari Khaybar pulang ke Madinah, kan istirahat dulu di satu tempat ya, untuk istirahat dulu, karena udah tengah malam. Kata Nabi, harus ada yang jaga nih, biar kita nggak ketiduran dan kesiangan, karena ini udah tengah malam, takutnya nanti malah kebablasan subuhnya. Lalu kata Bilal, saya aja Nabi yang berjaga, kan biasa juga saya yang bangunin semuanya subuh-subuh. Ya udah Bilal berjaga. Bilal udah mondar-mandir sono sini murojaah sholawatan segala macam, nggak nongol-nongol waktu subuhnya, fajar shadiknya nggak muncul. Terus Bilal ini kecapean duduk bentar, salahnya dia duduknya nempel Bu. Nempelnya kemana? Ke perutnya onta yang lagi empuk-empuknya. Dia tidur di situ klek aja. Nah, dan dia tidak bangun sampai badannya diguncang-guncangkan oleh Nabi. Bilal bangun Bilal, gimana sih malah tidur? Begitu Bilal buka matanya, matahari udah tinggi Bu. Udah habis waktu subuhnya. Astagfirullah ya Rasul. Belum sholat subuh saya. Kok nggak ada yang bangunin? Nggak ada yang bangunin gimana? Kita juga belum pada sholat subuh. Gitu kan. Katanya mau bangunin malah ketiduran. Akhirnya apa? Nabi mengatakan, nah, ini dia kata Nabi, man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha. Nah, la kafarata illa dzalika wa aqim as-sholata li dzikri. Nah, kemudian kata Nabi, siapa yang tertidur atau terlupa melaksanakan sholat, maka dia wajib untuk mengganti sholatnya tersebut. Gitu ya. Nah, terus gimana dong? Kan ini kita salah prediksi, kirain haid ternyata istihadah. Apakah sama hukumnya? Sama. Gitu ya, sama. Orang yang lagi dalam peperangan saja ketinggalan sholat dengan sesuatu yang mendesak aja wajib diganti, apalagi dengan sebab yang lebih ringan, apalagi yang sengaja meninggalkan. Kalau yang sengaja meninggalkan Bu, tidak hanya wajib qadha, wajib taubat juga kalau yang sengaja ya. Tapi kalau yang tidak sengaja, entah karena dia tertidur padahal udah mengantisipasi jam beker gitu ya, atau misalnya dia terlupa, atau misalnya dia itu kena perang kayak Nabi, atau misalnya dokter yang harus mengoperasi pasien berjam-jam gak ada waktu buat sholat ya karena harus menyelamatkan nyawa, atau karena misalnya dia kirain haid ternyata istihadah, hal-hal yang seperti itu wajib mengqadha walaupun tidak disebut sebagai kelalaian dan dosa karena itu sudah di luar kendali manusia. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat, tahu nih wajib sholat, sengaja nggak sholat, ya dia tidak hanya wajib mengqadha, wajib dia qadha, tapi juga wajib beristighfar, taubatan nasuha. Itu Bu ya. Kemudian fatwa para ulama banyak tentang wajib mengqadha, misalnya yang disebutkan oleh Syirazi, Imam An-Nawawi, banyak sekali. Sini disebutkan, man wajabat alaihi sholatu falam yusalli hatta fatal waqtu lazimahu qada'uha. Orang yang wajib mengerjakan sholat namun belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqadha sholat. Jadi kalau misalnya nanti kita ditanya, mana dalil bahwa wajib qadha? Banyak sekali. Tentang perang Khaybar itu ada 7 hadis, tentang perang Khandaq ada 4 hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik. Pertanyaan yang berikutnya masih ada, Ibu? Ya. Nah, oh ya, ini masih ada ya. Ada ya, dari mana? Dari Mbak Fadwa. Mana ya? Bentar saja. Ya, kalau keguguran 8 minggu. Kalau keguguran 8 minggu, darah yang keluar, darah nifas atau bukan? Wajib sholat atau tidak? Yang termasuk darah nifas itu setelah minggu berapa ya dari keguguran? Jazakillah Ustazah. Ya, tadi kita tidak bahas nifas ya Bu, karena saya khawatir waktunya nggak cukup.
Jadi saya skip tadi nifasnya, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan global saja ya Bu ya. Yang termasuk nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari kandungan. Ya, misalnya ada orang melahirkan bayi, nah, bayinya udah keluar nih, maka darah setelah itu disebut sebagai darah nifas. Sedangkan apabila bayinya belum keluar, misalnya lagi masa kontraksi gitu ya, nah ini belum disebut sebagai nifas. Nah kalau darah keguguran gimana dong? Nah darah keguguran itu ada kalanya dia nifas, ada kalanya bukan. Kapan darah keguguran disebut sebagai nifas? Apabila darahnya tersebut yang keluar sudah membentuk minimal alaqah au mudghah. Minimal sudah minimal darah kegugurannya itu sudah sudah membentuk baik gumpalan daging atau gumpalan darah. Ya, jadi kalau sudah membentuk gumpalan darah atau gumpalan daging, maka itu sudah disebut sebagai darah nifas. Kalau itu sudah disebut darah nifas, berarti sudah tidak wajib sholat karena itu nifas. Ini kebetulan banget Bu, kegugurannya 8 minggu ya. Saya pernah ngalami persis 8 minggu. Jadi anak saya yang nomor 1, 2, 3 di kehamilan yang ketiga, saya mengalami keguguran 8 minggu. Itu sudah membentuk, kalau kata dokter istilahnya modiga. Modiga bahasa Arabnya mudghah, gumpalan daging. Kalau sudah membentuk gumpalan daging, maka darah yang keluar setelah keguguran ini masuk dalam kategori nifas, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia Bu baru beberapa minggu lalu keluar darah itu enggak ada gumpalan apapun gitu ya, tidak berupa gumpalan darah, tidak berupa gumpalan daging, kayak darah biasa aja. Nah, ini yang disebut sebagai darah istihadah karena bakal janinnya belum membentuk gumpalan darah ataupun gumpalan daging. Kemudian izin bertanya lagi, kalau terlanjur keluar kata talak dari suami, ini sebetulnya masuknya out of topik ya Bu ya. Kalau terlanjur keluar kata cerai talak dari suami, apakah talaknya jatuh atau batal? Ini saya nggak bisa menjawab, karena saya kalau jawab jatuh atau tidak, khawatirnya malah salah persepsi. Karena untuk menjelaskan ini terjadi talak atau bukan, harus dua pihak yang didatangkan, Bu. Misalnya kata istrinya, suami saya bilang cerai, kata suaminya, enggak kok, saya cuma bilang, kalau kamu pengen cerai, ya udah, yuk kita urus ke pengadilan, mau nggak? Itu baru ditawarin doang, istri saya nggak jawab apa-apa. Nah, ini kan ada salah persepsi. Istri bilang apa, suami bilang apa. Ada sih kata cerai, tapi redaksinya apa dulu, gitu. Redaksinya apa dulu, dan disampaikannya dalam keadaan seperti apa. Nah, maka dalam hal ini, saya mohon maaf belum bisa menjawab, khawatir salah persepsi dalam menjawab karena tidak menghadirkan dua pihak. Baik, berikutnya Ibu mungkin. Dari Bu Risma ya Bu. Ustazah, mandi besar karena haid atau nifas, apakah sesuatu yang harus disegerakan dengan masuk waktu sholat atau didekatkan dengan waktu sholat? Mandi besar lalu disusuli sholat. Misalnya bersih kira-kira jam 1 atau 2 malam. Lalu mandi besar, dilanjut jima, tapi belum sholat. Misal sholat tahajud. Lalu mandi bersih lagi baru sholat. Apakah boleh? 2 kali ya? Ya boleh-boleh aja Ibu. Yang penting tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Ya misalnya Ibu udah suci. Nah, ya kan. Tapi kalau misalnya Ibu bersihnya misalnya jam 8 malam, terus Ibu tidur misalnya kan, terus Ibu tidur, terus nanti Ibu baru sholat jam 10 malam gitu, mandi jam 10 malam, kemudian sholat gitu kan, ya nggak ada masalah kan, tetap Ibu tetap menjalankan sholat isya-nya. Nah kalau di sini contohnya bersih kira-kira jam 1 malam, terus mandi besar, terus jima, terus belum sholat, terus mandi bersih lalu sholat, boleh? Ya boleh-boleh aja sih Bu, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai begitu Bu tidur kebablasan gitu ya. Apalagi ini sholatnya contohnya bukan sholat isya ya Bu ya. Ini contohnya adalah sholat tahajud.
Sholat tahajud pun bukan menjadi kewajiban, tapi kalau Ibu melakukannya tentu sesuatu yang sangat baik sekali. Jadi silakan Ibu, kalaupun mandinya mau diundur-undur, tapi jangan sampai ada kewajiban yang ditinggal. Satu poin lagi yang perlu kita sampaikan, bahwa kalau mandi wajib itu ditunda-tunda, memang itu tidak baik ya, tidak baik menunda-nunda mandi. Karena dimakruhkan misalnya orang dalam keadaan berjunub lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan seperti misalnya makan, minum, berinteraksi dengan banyak orang dalam keadaan berjunub, itu kan memang dimakruhkan. Enggak sampai haram sih, tapi tidak dianjurkan. Sebaiknya segera mandi. Tapi kalau misalnya Ibu memutuskan, aduh lagi ini lagi itu gitu ya, lagi ngantuk banget nih habis hubungan badan, tidur dulu lah sebentar. Besok pas lagi mau sholat subuh baru saya mau mandi, boleh nggak? Ya pada dasarnya nggak masalah juga, gitu ya. Baik. Dari Bu Meti, yang saya pahami darah atau flek menjelang melahirkan belum terhitung nifas. Bagaimana jika sudah masuk waktu sholat, tapi kita sudah sangat merasa kesakitan dan tidak memungkinkan sholat. Ini kondisinya waktu maghrib yang waktunya singkat. Sesaat setelah itu masuk waktu isya dan bayi baru lahir. Apakah sholat maghribnya itu wajib diqodho, Ustazah? Iya Ibu, maghribnya nanti diqodho setelah nifasnya selesai. Jadi habis melahirkan kan Ibu keluar darah nifas nih. Nanti setelah selesai nifasnya, Ibu qodho saja sholat maghrib yang tertinggal tersebut. Mudah-mudahan Allah dapat memaklumi hambanya yang memang sangat lemah. Kita kalau lahiran Bu, menunggu kontraksi gitu ya, aduh apalagi diinduksi ya Bu ya, udah nggak inget mau sholat nggak apa, yang penting bisa keluar dari sakitnya melahirkan ya Bu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai uzur yang termaafkan. Namun nanti setelah selesai nifasnya, tentu wajib kita qodho karena pada dasarnya kita masih berada dalam kondisi suci, belum nifas di waktu maghrib tersebut. Ya, terima kasih, Ustazah. Lalu dari Nurlia, sudah suci, dicek kapas bersih putih dan sudah mandi besar, kemudian jima. Tapi setelah itu keluar lagi. Apakah termasuk haid atau istihadah? Istihadah, Ustazah? Selama masih sesuai dengan ciri-ciri haid, ya bisa saja haid Bu. Misalnya, Ibu 5 hari keluar darah, 7 hari misalnya. 7 hari keluar darah, lalu kemudian bersih. Ibu yakin udah suci, lalu Ibu berhubungan badan. Besoknya keluar lagi darahnya. Ya darah haid Bu, kenapa? Karena masih dalam masa haid gitu ya. Masih dalam rentang 15 hari, ya kan? Kan haid itu maksimal 15 hari. Ibu baru haid 7 hari. Besoknya keluar darah lagi. Ya berarti masih dalam masa haid. Jimanya gimana? Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, jika memang Ibu melakukan hubungan badannya karena meyakini Ibu sudah suci, ya pada dasarnya tidak berdosa. Ya, namanya juga manusia kadang-kadang salah dalam memperhitungkan, ya Bu ya. Jadi tidak berdosa, tapi darah yang keluar keesokan harinya, di hari ke-8 atau hari ke-9 gitu ya, selama masih dalam rentang 15 hari, itu masih bisa disebut sebagai darah haid. Ya, dari hamba Allah juga, jika anak usia kurang dari 17 tahun sering mengalami istihadah karena secara hormon belum stabil di usia tersebut. Untuk penetapan masa haidnya, apakah dari keumuman haid wanita 7-8 hari dan selebihnya adalah istihadah? Dari awal haid apakah sudah istihadah ataukah pernah mengalami sekali saja tidak istihadah Bu? Itu yang harus saya tanyakan dulu sebelum saya menjawab ya Bu ya. Boleh kepada ini ya Galaxy A21 dibuka mic-nya Bu. Yang bertanya. Apakah dari awal langsung mengalami istihadah? Pertama kali haid apakah langsung istihadah atau pernah sekali saja minimal tidak istihadah? Awal haid tidak istihadah Bu. Tidak istihadah berapa lama Bu haidnya? Berapa lama Bu? Belum dijawab. Boleh langsung mungkin lewat speaker Ya. Bu? Oke, mic-nya boleh dibuka Bu. Nggak pakai video nggak apa-apa? Sejak awal tidak istihadah dan saat
istihadah ini dia sekitar 15 sampai 20 hari. Oke, baik. Apa namanya? Jadi istihadahnya ini sering. Sebelum istihadah yang terakhir, haid yang terakhir tanpa istihadah berapa hari? 8. 8 itu patokannya berarti. Ya, Jadi jadi haid terakhir itu menjadi patokannya. Misalnya Bu, haid biasa, terus istihadah, haid lagi, istihadah gitu ya. Misalnya nih Bu, Januari, haidnya 8 hari, nggak ada istihadah. Ya Januari. Februari istihadah, ya berarti 8 hari dihukuminya itu haidnya. Dari 20 hari yang dihukum haid cuma 8, sisanya istihadah. Februari misalnya ada 17 hari, tetap 8. Kemudian Maret, dia keluar lagi 20 hari, tetap 8 yang haid. Begitu dia masuk bulan Mei, dia nggak istihadah. Bulan Mei dia keluar darah haid misalnya 10 hari. Kan nggak ada istihadah tuh, bulan Mei. Nah, haid terakhir tanpa istihadah ini yang menjadi patokannya. Begitu misalnya dia istihadah terus sampai sekarang, haid terakhir yang dia tidak istihadah itu jadi patokannya. 10 hari itu adat haidnya. Sampai kapan adatnya? Bisa nggak adat haidnya berubah? Sampai kapan? Ya sampai dia haid lagi tanpa istihadah. Itu patokannya. Jadi haid terakhir yang dialami anak ibu tanpa istihadah itu berapa hari? Kira-kira, Ibu? oh ya, baik Ustazah. Ya, tadi 8 hari sepertinya Ibu ingatnya ya. Ya udah patokannya 8 hari itulah dia haidnya, sisanya berarti istihadah. Jadi dia itu istihadahnya itu kira-kira 4 bulan terakhir. Nah, sebelumnya itu tidak pernah istihadah. Dan yang haid terakhir itu ada intervensi hormon. Jadi mungkin juga ada pengaruh dia lagi minum obat sehingga haidnya normal lagi 7-8 hari. Tapi sebelumnya itu memang haidnya 7-8 hari, Ustaz. Ya. Ya udah Bu, jadi 7-8 hari. 8 hari berarti ya. 8 hari itu menjadi patokannya. Tapi gini Bu, anak Ibu bisa bedain warna darah enggak? Misalnya nih anak Ibu bisa insya Allah. Ya. Kalau dia bisa bedain dicatat. Misalnya keluar darah sekian hari hitam, sekian hari coklat, sekian hari kayak tadi ya. Kalau dia bisa membedakan warna darah, maka membedakan haid dan istihadahnya dari pembedaan warna darah dulu. Jangan langsung ke durasi kebiasaan, enggak. Dia harus dari sifat darah dulu ya. Iya, dari sifat darahnya dulu, dari warnanya dulu. Kalau dia nggak bisa bedain warna darah, atau emang warna darahnya sama aja gitu ya dari awal sampai akhir, barulah nanti durasi haidnya dikembalikan ke masa adat haidnya yang 8 hari tersebut. Oh iya, iya Ustazah. Ya karena dari penjelasan dokter itu dipatok pokoknya yang lebih dari 7-8 hari itu dianggap tidak haid karena ini jelas karena masalah hormon gitu kata dokter, karena usianya yang masih di bawah 17 tahun itu hormon belum stabil kata dokter seperti itu. Baik. Berarti saya ingin bertanya dalam tinjauan syariahnya, alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar dan dimudahkan ya Bu ya. Mudah-mudahan segera sembuh dan normal kembali. Amin amin ya Rabb. Jazakallah khair. Sama-sama. Dengan Bu Rima ya? Iya. Ya, jazakallah ya Bu pertanyaannya. Jazakallah khair. Lanjut boleh Ustazah? Ya, silakan Ibu. Ibu, suara saya keputus-putus nggak ya? Di luar lagi deres banget hujan di rumah saya. Enggak Ustazah. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Ada kasus seorang ibu yang menggunakan KB suntik 3 bulan. Yang mana si ibu selama menggunakan KB suntik tersebut tidak haid dan tidak mengeluarkan darah haid. Namun saat si ibu sudah berhenti menggunakan KB suntik tersebut, si ibu mengeluarkan darah haid selama 15 hari. Dan hari ke-16, 17 darah berhenti. Di hari ke-18 sampai 30, si ibu terus mengeluarkan darah. Bagaimana hukum darah di masa tanggal 18 sampai 30 hari tersebut?
apakah tetap disebut darah istihadah atau darah haid? Mengingat kasus si ibu berhenti atau tidak haid selama menggunakan KB. Selama KB tidak haid. Ya, selama tidak mengeluarkan darah selama pakai kontrasepsi atau KB, itu tidak ada kaitannya dengan durasi haid dan istihadah dalam tinjauan syariah ya Bu ya. Jadi selama dia tidak mengeluarkan darah, ya berarti dia masa suci, selesai. Nah, ketika dia sudah selesai dari penggunaan kontrasepsinya, tadi disebutkan keluar darah selama 15 hari, ya berarti 15 hari itu adalah haidnya. Hari ke-16 dan ke-17 dia nggak keluar darah, berarti itu adalah mulai masuk masa suci. Maka tidak boleh ada darah yang disebut darah haid selama masa suci, minimal 15 hari. Nah ini masuk kasus almar'atu 'alaiha baqiyatut tuhur yang tadi kita sebutkan. Jadi dari tanggal 16 sampai 15 hari kemudian itu masa suci yang nggak bisa ada haid di situ. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30 ini masa suci semuanya. Maka darah yang keluar di masa itu disebut sebagai darah istihadah. Dan ini kasusnya adalah almar'atu 'alaiha baqiyatut tuhur. Jadi tadi Bu dari tanggal 8 hari ke-18 sampai 30 ini masuk dalam kategori istihadah dan bukan haid. Apa Ustazah? Ada di bawahnya lanjutannya ya tadi. Kebiasaan si ibu sebelum KB suntik itu masa haidnya 7 hari ternyata. Nggak ngaruh Bu, masa adatnya udah berubah jadi 15 hari. Karena di bulan ini haid terakhirnya adalah 15 hari dan ini yang jadi adatnya sekarang. Yang kemarin 7 hari udah berubah lagi. Karena yang menjadi adat adalah haid yang terakhir yang dia tidak mengalami istihadah. Ini 15 hari dia tidak mengalami istihadah di 15 hari pertama. Nggak dihitung dari yang kebiasaan dia ya Ustaz? Ya kebiasaan dia itu kan jadi gini, al-adatu tasbutu bimarrah tadi kita sudah sebutkan. Adat suci itu bisa ditetapkan dengan 1 kali siklus. Siklus yang mana? Siklus terakhir yang dia tidak mengalami istihadah. Siklus terakhir yang dia tidak mengalami istihadah yang mana Bu? Yang 15 hari ini. 15 hari ini dia tidak mengalami istihadah. Baru darah yang keluar setelahnya tanggal 18 sampai 30 barulah disebut istihadah karena dia keluar di masa suci. Tapi yang 15 hari ini nih yang tadi pertanyaannya 15 hari keluar darah itu haid. Enggak ada istihadah di situ. Gitu ya. Jadi adatnya berubah dari yang tadinya 7 berubah menjadi 15. Ya, Ustazah. Ada lagi ya. Dari Mbak Linda, Ustazah izin bertanya, tata cara mengkodok sholat. Misalkan 1 hari terlewat, sholat 5 waktu. Mengkodonya langsung atau di masing-masing waktu sholat. Misalkan 5 hari, berarti ada 5 waktu subuh yang harus dikodok. Nah itu bagaimana Ustazah? Cara mengkodok. Ya, jadi apakah mengkodok itu tidak harus berada di waktu masing-masing. Tadi Nabi mengkodok sholat subuhnya bukan di waktu subuh. Ketika Nabi misalnya kesiangan, Nabi nggak bilang, ya udah besok pas waktu subuh kita kodok subuh yang hari ini ketinggalan. Nggak begitu. Apa kata Nabi tadi? Falyusolliha idza dzakaraha. Kalau ingat punya utang, ya segera aja ganti. Nggak harus nunggu di waktunya. Kan dia misalnya punya 5 waktu dong. Zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa kalau ibu kuat kerjanya sekali waktu silahkan. Kalau mau dicicil juga nggak apa-apa di waktu-waktu yang berbeda. Misalnya nanti Bu habis maghrib Ibu mau sholat, terus Ibu ingat nih, waduh kemarin saya pernah, tadi pagi gitu ya, tadi pagi saya kesiangan nih, subuhan, nah, itu Bu, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah atas kelalaian yang ada, semoga Allah mengampuni dosa kita, dan kemudian kita wajib mengqadha sholat subuhnya. Ya, habis maghrib nanti Ibu mau mengqadha sholat subuh nggak apa-apa, nggak harus qadha sholat subuh dilakukan di waktu subuh, nggak begitu. Jadi qadha itu tidak harus pada waktu yang seharusnya. Nah ini bedanya sholat qadha dengan sholat yang reguler seperti biasa. Tapi jangan gara-gara Ibu tahu sholat bisa diqadha terus Ibu jadi enteng ya. Sholat bisa diqadha nih, nggak usah sholat aja, ntar qadha aja, nggak boleh. Nggak boleh. Ibaratnya Bu, sengaja minum racun hanya gara-gara tahu bahwa ada penawarnya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Sama aja kayak bunuh diri. Nah, penawar racun itu hanya diminum ketika seseorang tidak sengaja keracunan, gitu ya. Nah, tapi kalau sengaja keracunan bagaimana? Ya dia dapat dosa karena melukai diri sendiri dan dia juga harus minum penawar. Sama kayak qadha.
qada sholat itu adalah solusi bagi mereka yang tidak sengaja melewatkan sholat. Ya, dengan harapan Allah mengurangi dan mengampuni kekhilafan yang ada. Tapi kalau sengaja nggak mau sholat dengan alasan ntar bisa qada, wah, nah ini parah nih, dosanya dosa besar nanti. Harus taubat yang betul-betul. Ya, Baik. gimana Mbak Linda? Ini benar-benar nih harus Jelas, apa ya? insya Allah. Ini enggak, maksudnya kan kemarin tuh pas sebelum lahiran itu, soalnya bidannya itu bilangnya kalau udah keluar darah flek, itu udah nggak sholat. Makanya pas tahu ini ternyata bukan nifas ya kalau sebelum lahiran itu. Jadi ini pertanyaannya sambungan dari yang Mbak Meti itu sebenarnya. Ya. Jadi begini Ibu, antara darah nifas haid dalam tinjauan fikih dan dalam tinjauan kedokteran, kadang-kadang ada yang matching, ada yang enggak. Dalam ilmu kedokteran, darah yang mulai menguning itu sudah dianggap bukan haid. Tapi dalam ilmu fikih masih disebut sebagai haid. Buktinya Sayyidah Aisyah tidak memperbolehkan mandi dulu. Kalau warna kuning itu masih keluar setelah darah haid masih bersambung istilahnya. Ya. Nah, begitu juga nifas. Nah, soal nifas ini memang ada sedikit perbedaan. Namun yang tadi saya sampaikan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari 3 madhab besar yang ada. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, 3 madhab besar ini semuanya sepakat memberikan definisi nifas sebagai ad-dam al-kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan ba'da faraghil hamli. Setelah rahim itu kosong dari janin. Nah, artinya kalau rahimnya itu masih ada janinnya, janinnya belum keluar, terus keluar darah, berarti belum nifas menurut 3 madhab yang besar tadi. Sebagai pengecualian hanya 1 madhab yang mengatakan bahwa nifas sudah bisa mulai dihitung maksimal, paling cepat, bukan maksimal, paling cepat 3 hari menjelang kelahiran dengan disertai wajah. Wajah itu rasa sakit akibat mau melahirkan. Maka kalau misalnya Ibu melihat fatwa-fatwanya ulama Saudi Arabia yang mengatakan kalau misalnya udah mulai kontraksi menjelang kelahiran bayi 3 atau 2, H-1 atau H-2 atau H-3 sebelum melahirkan, itu biasanya ulama Saudi sudah menetapkan itu sebagai nifas. Berbeda dengan ulama-ulama yang bermadhab berbeda. Seperti ulama Mesir, Al-Azhar, kemudian Yaman, Hadramaut, Syria, dan kebanyakan ulama kita di Indonesia juga kebanyakan, kalau mereka kebanyakan bermadhab Syafi'i, mereka mengatakan itu belum disebut nifas, karena nifas baru dihitung setelah bayi keluar. Nah, perbedaan pendapat ini sudah biasa di kalangan ilmu fikih. Tinggal mana yang ingin kita ambil. Ibu mau ambil misalnya, saya mau ikut madhab Hambali aja biar matching sama apa kata dokter. Nggak ada masalah. Kalau Ibu misalnya mau ikut pendapat mayoritas dalam fikih dari tiga madhab yang sangat besar ini, silahkan gitu ya. Yang manapun silahkan. Ya, karena masing-masing punya hujah, punya alasan, dan punya kapabilitas dalam mengeluarkan fatwa. Baik Ustazah, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara ya Ustazah ya. Baik, baik. Ya, terima kasih ya jazakillah khairan Ustazah Aini yang telah berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan memang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Amin. Amin. Ya, sebelumnya saya berikan informasi dulu ya Ustazah ya. Insya Allah pengumuman door prize-nya untuk kajian sore ini yaitu kita berikan kepada yang pertama kali masuk Zoom ya tadi, yaitu kepada saudari Fadwa Ummu Fadwa Abu Bakar di klaster Glassfin Tajur Halang. Masya Allah, sebelum asar sudah masuk dan sudah mengisi absen pertama. Dan pertanyaan dipilih dari pertanyaan terbaik, door prize yang kedua, yaitu jatuh kepada Ibu Rima tadi ya, tentang anaknya ya, Bu Rima tentang anaknya yang menentukan masa darah istihadah di masa
yang hormonnya belum stabil. Ya. Jazakillah khair. Ya. Ya. Kemudian sebelum ditutup, mari kita bersyukur kepada Allah karena telah mengumpulkan kita di sini, di taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang bersyukur, orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebelumnya saya mengajak kepada semua peserta Zoom untuk melafazkan doa Nabi Sulaiman, yaitu orang yang bersyukur, menambah kesyukurannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan semuanya. Terima kasih ya kepada Ustazah Aini. Sebelumnya mari kita berfoto dulu kali ya. Bersama Ustazah. Boleh dibuka ya kameranya kepada ummahat semua. Gelap tau, Umah. Ada yang belum dibuka kameranya, boleh dibuka. Kita berfoto bersama Ustazah Aini. Siap-siap. Insya Allah. Ada Bu Sarah, Bu Nurlia, Bu Wiwin, Bu Yunia, Bu Fitri, Bu Rima, Bu Irma, dan Mbak Harika. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Jazakumullah khairan kasiran semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar kita sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya Ustazah. Sampai bertemu ya Ustazah di kajian kurma berikutnya insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu-Ibu semuanya. Saya mohon izin pamit. Maaf jika ada salah-salah kata. Izin encet ya, Ibu. Selesai deh.